Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Rangkalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Dokter peri kecil yang cantik dan berwajah merah menyusut di bawah selimut tipis. Matanya yang indah menatap Xiaoyan, begitu merah hingga air akan merembes keluar dari matanya. Xiaoyan agak malu ketika dia ditatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya sambil berkata, itu memang perlu untuk segelnya. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil berkurang drastis ketika dia melihat sikap Xiaoyan yang malu. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Setelah itu, dia menegakkan tubuhnya seperti putri duyung. Tangan halusnya sedikit gemetar saat dia melepas pakaiannya. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya terjatuh dengan tenang. Segera, tubuh telanjang indah seperti suet muncul di depan Xiaoyan, menyebabkan pernapasan seseorang tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Jika dia mampu menjaga pikiran tetap tenang dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar dia bukanlah laki-laki. Xiaoyan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberikan dirinya dua tamparan keras di hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha mempertahankan nada suaranya yang tidak berubah saat dia berkata, berbaringlah. Setelah menonton Xiaoyan, rasa malu dan cemas dalam hati dokter peri kecil menjadi redup tanpa dia sadari. Dia perlahan-lahan berbaring seperti yang diperintahkan dan dengan lembut menutup mata cantiknya. Sudut mata Xiaoyan melihat dokter peri kecil sedang berbaring. Dia sekali lagi menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan membuat dirinya benar-benar tenang. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan jarinya. Gumpalan api hijau giok terlihat samar-samar di ujungnya. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi itu akan berhasil jika kamu menahannya. Xiaoyan berkata dengan lembut. Setelah itu, jarinya berhenti sejenak sebelum jatuh secara tiba-tiba. Akhirnya, benda itu mendarat di bawah leher dokter peri kecil, namun di atas payudaranya. Ketika jari menekan tempat ini, kulit halus seperti batu giok milik dokter peri kecil mengeluarkan gelombang asap putih. Udara keabu-abuan samar-samar terlihat di dalam asap. Erangan pelan teredam keluar dari mulut dokter peri kecil saat asap putih membubung. Alis dokter peri kecil itu vertikal. Sekilas, dia benar-benar membuat orang lain merasakan kasih sayang yang lembut padanya. Titik hijau samar muncul di tempat jari Xiaoyan mendarat. Xiaoyan menahan kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut saat jarinya perlahan bergulir ke bawah sesuai dengan rute segel api seluruh langit. Benang kabut putih sekali lagi muncul saat jari Xiaoyan bergerak. Bekas luka api berwarna hijau samar perlahan muncul di tubuhnya yang sempurna seperti karya seni. Bekas luka api tambahan berwarna hijau ini tidak hanya tidak menyebabkan cacat sekecil apapun pada tubuh cantik ini, tetapi malah memberikan kesan tambahan. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini, dia perlu mengendalikan nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia dapat menyelesaikan segelnya dan tidak menyebabkan nyala api itu membahayakan dokter peri kecil. Jari Xiaoyan seperti kuas cat yang dengan lembut bergerak di sekitar tubuh dokter peri kecil. Ini menciptakan banyak garis bersilangan yang aneh. Garis-garis ini samar-samar memancarkan kedalaman saat saling bersilangan. Ketika banyak bekas luka api berwarna hijau muncul di tubuhnya, dokter peri kecil sudah terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, pengekangan samar seorang wanita menyebabkan dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak membiarkan erangan keluar. Di bawah kebuntuan seperti ini, warna merah cerah diam-diam muncul di kulit putih gioknya. Sekilas tampak seperti mimpi dan menakjubkan. Saat ini, mata Xiaoyan mengamati hidungnya dan hidungnya mengamati jantungnya. Pikirannya benar-benar terfokus sementara tangannya mengikuti segel yang tergambar di pikirannya dan bergerak perlahan, membuat sketsa sesuatu. Dengan penelusuran jari Xiaoyan, gambar bekas luka api yang memancarkan benang mendalam secara bertahap muncul di tubuh dokter peri kecil. Mungkin karena metode penyegelannya akan segera terbentuk, namun gas beracun yang menyebar dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih cepat dan ganas. Namun, beruntungnya Xiaoyan mendapat perlindungan api surgawi. Kabut racun itu sepenuhnya menguap karena suhu api surgawi yang sangat tinggi ketika ia menerkam. Tatapan serius di mata Xiaoyan menjadi lebih pekat. Dia sepertinya merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil, dan kecepatan gerakan jarinya juga meningkat. Banyak bekas luka api berwarna hijau menutupi seluruh tubuh dokter peri kecil secara bertahap. Ah,
Dengan gerakan tangan Xiao Yan yang lebih cepat, perasaan aneh di dalam tubuh dokter peri kecil menjadi lebih terkonsentrasi. Rasa sakit yang samar-samar membakar sepertinya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, dokter peri kecil tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Erangan mati rasa dan malas diam-diam keluar dari mulut kecilnya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat di bawah erangan, giginya menggigit ujung lidahnya sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tolong, jika Anda tidak ingin kesadaran Anda terkikis oleh gas beracun, mohon, bertahanlah sedikit lagi. Jangan ganggu aku." Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega ketika dia merasakan tubuh internalnya perlahan-lahan menjadi tenang. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya tergesa-gesa. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya yang sempurna. Baru setelah melakukan semua ini dia menoleh dan menemukan Xiao Yan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia buru-buru mengangkatnya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan ditutupi oleh gas keabu-abuan. Apakah racun itu telah menyerang tubuhnya? Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang terjadi pada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan cerah muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mulut kecilnya dengan lembut tercetak di bibir Xiao Yan. Benang gas keabu-abuan berangsur-angsur keluar dari tubuh Xiao Yan. Gas mengalir di antara mulut mereka, dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ruangan kecil yang tenang memancarkan sedikit perasaan musim semi.